Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial ataupun menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat atau menyimpan dokumen-dokumen kita yang ada di laptop ataupun komputer kita ke dalam penyimpanan awan. Di sini penyimpanan awan ada beberapa macam ya. Di sini namun saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan file di dalam Google Drive. Oke, kita coba mulai dari awal. Pertama di sini kita buka situs Google ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Coba kita kembali ke awal stepnya. Ya, di sini Google ya, kita ketik Google Drive. Ya, di sini sudah muncul Google Drive. Kita klik. Kemudian kita masuk di bagian sini ya, yang ada di kursor saya ini namanya Google Drive. Kita masuk. Oke. Ya, di sini ada keterangan tentang fitur aplikasi Drive, ada juga bantuan. Satu tempat aman untuk semua file Anda. Unggah foto, video, dokumen, dan file lain yang penting bagi Anda ke Google Drive. Mulailah dengan tempat penyimpanan hingga sebesar 15 GB secara gratis. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya masuk ke dalam Drive saya ini, saya akan menjelaskan beberapa informasi ya mengenai Google Drive ini. Yang pertama adalah Google Drive ini, di dalam Google Drive kita bisa menyimpan berbagai jenis file ya. Nah, di sini foto, video, dokumen, dan file lain yang penting bagi kita untuk kita simpan di dalam Google Drive tersebut. Misalnya kita memiliki foto-foto kenangan ya kan, video-video kenangan kita, file-file penting, dokumen-dokumen penting. Ya, kita bisa menyimpan di tempat ini ya, di file ini di Google Drive ini. Karena ada beberapa keuntungan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Salah satu keuntungannya adalah kita bisa membuka simpanan kita, dokumen simpanan kita melalui Google Drive di beberapa perangkat. Ya, itu bisa di laptop ataupun di smartphone kita. Dengan catatan selama kita bisa mengakses internet ya. Selama laptop ataupun smartphone kita terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, coba kita langsung buka Drive Anda. Ya, kebetulan teman-teman, saya sudah memiliki beberapa file yang saya simpan di Google Drive ini. Ya, kita bisa melihat sama-sama di sini ada video kajian penelitian yang relevan, ada juga di sini foto peta ataupun dena. Kemudian di sini ada video yang lain. Kemudian saya coba scroll ke bawah. Ya, di sini juga ada bentuk dokumen, yaitu Word. Kemudian di sini ada JPG ya. Kemudian di sini ada formatnya Microsoft Excel. Kemudian juga ada bisa kita menyimpan dalam format di sini PowerPoint, ya kan? Jadi berbagai macam format yang bisa kita simpan di akun Google Drive di sini. Oke, baik teman-teman. Sebagai informasi, persyaratan untuk kita bisa membuat penyimpanan Google Drive ini, yang pertama kita harus memiliki akun Gmail ya. Pertama kita harus punya akun Gmail dulu. Kita bikin email lewat Google Mail, yaitu Gmail ya. Nanti alamat Gmail inilah yang bisa kita gunakan untuk membuka seluruh file-file yang sudah tersinkron dengan Google. Salah satunya adalah Google Drive ini salah satu istilahnya pilar-pilar dari Google ya. Karena Google memiliki banyak sekali instrumen-instrumen aplikasi ataupun data-data yang kita bisa manfaatkan. Salah satunya adalah yang disediakan oleh Google, itu ada Google Drive, kemudian ada Google Maps misalkan. Kemudian ada Google yang lain, itu Google Dokumen, ada Google dan banyak sekali layanan-layanan Google yang lainnya. Maka dari itu
salah satu pertimbangan yang harus kita pikirkan, atau yang salah satu pertimbangan yang kita harus istilahnya pertimbangkan itu, karena Google sendiri adalah salah satu platform mesin pencari yang sangat populer, bahkan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini ya. Sehingga kemanapun kita pergi ataupun dimanapun kita berada, kita akan mudah untuk membuka situs Google Drive. Ya kan? Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba memberikan ilustrasi ataupun contoh bagaimana cara menyimpan file kita yang ada di komputer atau laptop ke dalam Google Drive ini. Di sini saya langsung ke arah kursor saya di sebelah kiri pojok, ada keterangan baru, tanda plus di sini. Langsung saya coba klik. Ya, di sini ada keterangan folder, upload file, upload folder, ada juga Google Dokumen, spreadsheet, slide, formulir, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba upload file ya, karena saya akan memberi contoh kepada teman-teman, memberikan ilustrasi. Saya akan mencoba mengupload file yang ada di laptop saya ini. Oke, saya klik saja. Oke teman-teman, nah di sini saya akan mencoba mengupload ya, ataupun menyimpan file saya simpan di Google Drive ini. Ini saya coba dalam format PPT ya, ataupun PowerPoint. Di sini mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya open di sini. Nah, kemudian kita langsung lihat di pojok kanan bawah. Di sini ada tulis keterangan mengupload satu item. Satu upload selesai. Ya, di sini sudah selesai keterangan. Oke, kita cek dulu. Satu upload selesai, kita cek dulu di sini. Ya, ini teman-teman. Matkul perkembangan peserta didik. Nah, di sini sudah muncul di sini. Pertemuan 5 mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, kita close yang di sini. Kemudian kita coba buka filenya di sini. Ya, ini adalah file yang tadi saya ambil dari dokumen di laptop saya. Kemudian saya simpan di Google Drive ini. Nah, di sini sudah tersimpan. Di sini keterangannya kita lihat. Masih loading teman-teman ya. Kita sambil tunggu. Kita tutup dulu di sini. Nah, di sini sudah terbuka ya. Nah, kita bisa buka di sini. Ya, kita langsung close dulu. Kita kembali ke menu awal ya, di Google Drive ini. Jadi teman-teman, tidak hanya kita bisa menyimpan file dalam bentuk PPT yang saya contohkan tadi ya. Karena di sini sudah ada beberapa file yang sudah saya simpan, di antaranya video-video ini dalam bentuk video. Coba saya buka di sini ya videonya. Nah, ini adalah salah satu video materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan kali ya, ini teknik menyusun kajian penelitian. Ini mata kuliah saya, yaitu metode penelitian kuantitatif. Oke, kita skip dulu yang ini. Ya, di sini ada keterangan yang lain dibagi pada saya. Kemudian ini dalam bentuk PDF ya, karena saya sudah mendownload file-file yang saya simpan di sini. Kemudian yang terbaru, nah ini yang terbaru tadi mata kuliah. Kemudian yang ini baru saya putar. Nah, ini yang kemarin-kemarin. Kemudian berbintang, tidak ada, sampah. Ya, sampah ini adalah file yang setelah kita hapus, item yang akan dihapus selama 30 hari. Nah, ini yang sehingga item sampah ini akan dihapus setelah 30 hari. Apabila kita menghapus file yang ada di Google Drive, kemudian Google Drive sendiri akan secara otomatis menghitung sejak di hari pertama kita menghapus file selama 30 hari ke depan, maka secara otomatis nanti akan hilang sendiri ya. Akan terhapus secara otomatis. Oke. Ya, ini penyimpanan saya. Oh ya,
Baik teman-teman, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman salah satu keunggulan dari Google Drive ini, dia memiliki storage penyimpanan yang cukup besar ya. Di sini kita lihat di penyimpanan, di sini saya telah menyimpan sebanyak 510 MB dari 15 GB yang telah digunakan. Otomatis di sini saya menggunakan hanya beberapa persen saja ya, tidak sampai 50% ya. Kalau 50% berarti sekitar 7,5 GB. Jadi masih belum ada sepertiga, sehingga masih sangat sedikit ya file yang saya simpan di sini ya. Karena saya belum memiliki file-file yang begitu banyak, makanya saya masih sedikit file-filenya. Jadi apabila teman-teman yang ingin menyimpan file lebih dari 15 GB, di sini kita bisa beli penyimpanan. Otomatis kita harus membayar sesuai dengan jumlah cloud yang kita mau simpan ya. Nah, di sini kalau 15 GB gratis, paket yang saat ini saya gunakan yaitu gratis ya. Kemudian yang 100 GB apabila kita mau menyimpan lebih dari 15 GB, ini maksimal 100 GB kita bisa beli 26.900 per bulan atau berbayar tahunan senilai 269.000 per tahun. Kalau teman-teman mau menyimpan selama 1 tahun, sehingga bayarnya gini sebanyak ini ya. Berhubung saya tidak terlalu banyak yang saya simpan, sehingga saya belum ada ketertarikan atau belum ada keinginan untuk membeli yang lebih dari 15 GB ya, yang 100 GB, apalagi yang 200 GB ini 43.000 per bulan, yang per tahunnya adalah 430.000. Ya, ini ada juga paket yang 2 tera. Apabila teman-teman ingin menyimpan di sini sebesar 2 tera, maka kita bisa bayar 135 per bulan. Apabila kita mau menyimpan selama setahun, kita bayar 1.350.000 rupiah. Oke, itu aja mungkin beberapa tips dari saya, tutorial bagaimana kita menyimpan file dokumen yang ada di laptop, kita simpan. Maksudnya disimpan di sini adalah apa? Yaitu untuk menghindari kehilangan data ya. Misalkan kalau kita biasanya suka menyimpan di instrumen, misalkan di flash disk, micro SD, itu kita sangat rentan atau kita biasanya itu sangat khawatir akan kehilangan benda-benda tersebut. Kalau kita menyimpan di Google Drive, maka kita akan, menurut saya itu akan jauh lebih aman, karena kita tidak membawa memori secara langsung ya, dalam secara fisik ya, sehingga kita tidak khawatir akan kehilangan data ya. Atau mungkin kita tidak kerepotan membawa ke sana kemari, sehingga kita harus perlu mencolok flash disk, misalkan ingin mencolok kartu memori ke dalam perangkat yang mau kita buka filenya yang ada di memori kita tersebut. Sehingga menurut saya ini adalah salah satu solusi yang menurut saya paling baik ya, paling bagus untuk di zaman sekarang. Kita tidak perlu repot-repot membawa memori gitu kan. Jadi kita tinggal membuka file kita melalui laptop, bisa juga di smartphone, dengan syarat kita harus ada jaringan internet. Kita bisa perangkat kita terkoneksi dengan jaringan internet, maka dari itu kita bisa membuka file kita dimanapun kita berada. Yang penting perangkat kita terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya tentang bagaimana menyimpan file dokumen-dokumen kita di Google Drive, dan serta keunggulan-keunggulan yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.